normal sana? sih makanan-makanan Mongondo sih. Maksudnya kalau Mongondo tuh, kalau Minahasa kan mayoritasnya orang Kristen. Kalau orang Mongondo tuh mayoritasnya orang Islam. Jadi masih lebih normal lah. Enggak, maksudnya siapa gitu. tahu mau liburan ke Mongondo itu kan. Kan tadi enak tuh, ada gunung, ada laut. Cuma takutnya kesini warteg isinya oseng-oseng biawak, sini petis monyet, kemarin kan Acir. Tapi sebenarnya biawak tuh itu gak sih? Haram gak sih sebenarnya kalau biawak? Nggak tahu kalau di agama kita gimana Pak Ustaz? gimana Pak Ustaz? Ke ChatGPT dah. Antara oma-opa mereka itu kawin dengan orang Belanda. Bisa begitu. Jadi salah satu kenapa orang Manado tuh cantik-cantik ya karena ada beberapa yang orang Minahasa ini keturunan Belanda juga. Beda Bang, kenal sama Van Persie gitu, kenal? Gue sih kenalnya Snyder ya. Snyder itu gak sih? Iya, bener-bener. Ya, Snyder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di SKS Santai Kayak Saudara bersama gue Nisa Alatas. Dan aku Toti Gibran. Lupa ngenalin. Gak apa-apa, udah biasa. Kancen ini tinggal tambahin merah jadi anak reggae Kancen. Yoi. Merah kuning hijau kayak es krim udah. Iya ya kayak Iya, es krim apa? terlalu terang. Iya biarin karena di requestnya harus terang. Oh iya benar. Biar cerah gitu, jangan hitam kayak orang berduka. Benar. Toti kedatangan teman dari jauh lagi. Iya benar. Dari mana Tot? Dari Modayak, Bolaang, Mongondo Timur. Tuh, coba ulangin. Itu di sebelah mana kok? Di Sulawesi Utara ya? Yes. Oh, Sulawesi kok Utara. nggak yakin gitu kenalin temennya? Kenalin, Halo. 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 Kakak Peho. Halo. Peho. Peho. Yes. Peho bener. Yes, benar. Open. Open Peho. Rizal Mayo. Open Anjir. Peho Rizal Mayo. Biasa aku orang ketiga sih. Orang ketiga. PHO. PHO. Ya. Boleh. PHO Ini- kan. Ini Orang nama lo ketiga. emang Peho atau gimana? Jadi nama lengkapku sebenarnya Stefanus Manuel Petra Hormati kan. Jadi nama panggilannya Pelan. Stefanus. Buru-buru amat. Manuel Petra Hormati. Gitu. Manuel Petra Hormati. Oh, PH-nya dari Petra Hormati. Yes. Peho. Jadi nama panggilannya sebenarnya Petra gitu. Mhm. Tapi teman-teman suka manggilnya Peho karena Takut ketuker sama Petra si Hombing ya? Yes. Mhm. Karena gue Tahu nggak? Tahu. tahu. Gantengan siapa? Gantengan Peho. Gak canda. Oke. Oke, berarti Peho itu dari Petra Hormati. Yes. Hormati marga kah? Ya Hormati itu marga. Kalau di Manado biasa farm orang bilang. Oh iya, Pak. Yes. Oke. Nah, kamu dari Manado nih kalau kita bicara secara geografis, geografis nggak tuh. Kamu berarti di Aku sekarang kan di kalau di Manado tuh ada kecamatan namanya Modayak. Modayak. Yes. Tapi uniknya Aha. nama kampungku tuh Liberia namanya. Liberia. Yes. Jadi kalau Yang mau ada patungnya itu kah? itu Liberty. Oh, Liberty. Liberty. Salah ya. Tapi kalau Liberia itu sebenarnya ada di Afrika kalau nggak salah nama negara atau nama daerah apa Oh, gitu iya, kan. iya, Liberia gitu kan. Terus nggak tahu kenapa. Jadi kalau cek di KTP gue sekarang kalau orang lihat Liberia, ini Indonesia sebelah mana? Oh, oke. Ini Kok saudaraan. unik banget maksudnya. Iya. Kenapa bisa masuk Liberia? Mungkin ada sejarahnya atau gimana? Jujur sih nggak tahu ya Liberia ini diambil dari mana gitu. Cuman kalau kampungku tuh itu rata-rata orang Jawa sebenarnya. Jadi ada di Kecamatan Modayak ini ada dua kampung yang sebelah-sebelahan, namanya Liberia sama Purworejo. Nah Purworejo itu nggak cuma ada di Jawa, di daerahku juga ada nama kampung Purworejo yang isinya juga orang-orang Jawa gitu. Aku nggak tahu antara kemungkinan Liberia sama Purworejo ini hasil transmigrasi zaman dulu kali. Oh, orang-orang transmigran ya Iya. yang ke sana akhirnya Yes. buat daerah sendiri Iya, gitu iya. ya, nama daerah sendiri. Jadi di daerah Abang banyak orang Jawa nih. Yes, termasuk my mom. Oh, Mama aku juga Mama orang Jawa. Iya. Papa orang mana? Kalau papa tuh kalau di Manado keturunan orang Sangihe gitu. Sangihe itu kepulauan paling utara Indonesia lah. Itu kepulauan. Jauh ya, berarti Yes. Papa juga merantau dari Sangihe ke Manado, Ke Modayak. Modayak. ke Modayak Modayak, gitu. yes. Nah, Modayak ini sendiri dari Manado seberapa jauh? Modayak dari Manado tuh 4-5 jam perjalanan pakai motor atau mobil. Mobil. Jadi
saya ya sebagai orang yang suka nonton bioskop harus menempuh 4-5 jam dulu baru sampai ke Manado gitu. Lamaan perjalanannya Daripada filmnya nonton ya. film Iya ya. lagi. Iya. Itu berangkat Berangkat cuma sekali doang. 5 jam. PP-nya baru 10 jam. Oh my Kayaknya god. kalau nonton film cuma 1 sayang sih. Sekalian 5 sih kalau nonton. Gila loh. Ya karena biar sebanding kan, Ca. Film 2 jam kan, 5 kan tadi 10 jam. Tapi jujur waktu gue sekolah tuh karena saking suka nonton beberapa kali sewa mobil pergi nonton balik. Dan Begitu. pasti mahalan bensinnya nggak sih Iya. daripada biaya nontonnya di sana? Jadi kalau nonton pasti film yang dipengen banget ya, pengen ditonton banget gitu. Atau yang lagi hype banget? Iya Iya. biasa begitu Iya. sih. Iya. Terus ya udah dipersiapkan dari jauh hari. Kalau di sini kan enak ya. Apa nih langsung Iya. cek aplikasi Iya. langsung pergi Iya. gitu 15 menit Hmm. nyampe. Gitu. Ya kalau itu kayak mau field trip rasanya kalau mau nonton mau field Iya, trip. iya, iya. Kan daerah Iya. Modayak kayak gimana sih Bang, maksudnya suasananya, kehidupannya? Kayak tadi tuh emang masih pedalaman kan, maksudnya nggak ada mall atau apa gitu, maksudnya gimana nih, kita nggak tahu nih, aku agak nggak Iya, familiar ya, kan? namanya jujur sama aku kurang Modayak, familiar. Bolaang, Mongondo Timur. Yes. Nah, Modayak ini sih sebenarnya kampung yang apa ya? Kayaknya gue belum pernah dengar itu orang misalnya datang ke media TV or Iya, something. iya. Ada orang Modayak yang benar, datang. benar, Hmm. benar. Saya benar. pertama, Bro. Saya pertama orang Benar, Modayak. Halo warga Modayak. setara Nabi Bolangan. Adam loh, Iya. baru pertama. Gak bercanda. Saya tidak bukan perwakilan orang Modayak ya. Jadi cuman kebetulan saya datang dari Modayak. Iya. Tapi Modayak itu sebenarnya kampung di Kabupaten Bolang Mongondo Timur ini kan. Hmm. Dan Modayak ini tuh kalau di Bolang Mongondo Timur itu ada wilayah pantai dan wilayah gunung. Dan kita tuh ada di wilayah antara pantai dan gunung ini. Mau dibilang gunung nggak paling tinggi, tapi mau dibilang pantai sebenarnya ada dari tengah-tengah gitu. Jadi kalau mau ke atas lagi ada kampung-kampungnya lagi, tapi kalau mau ke bawah baru ke pantai. Sebenarnya kabupatenku tuh kalau orang mau tahu tuh orang dari asal daerahku tuh Novia Bahmit sebenarnya. Tapi Novia Bahmit tuh dari Bolang Mongondo Timur yang di bagian pantai. Sementara akunya itu Di gunung. setengah jalan mau ke gunung gitu. Oke. Begitu Modayak. Cukup dingin sih. Berarti di tengah-tengah gunung dan laut. Iya, di tengah-tengah Hmm. Di gunung. sana gunung, di sini laut. Cakep. Iya. Tengahnya abang ini. Dia Tengahnya abang. pantun. Iya. Tapi seru banget. Apa hidup di tengah-tengah. Antara pegunungan dan Iya. Iya. pantai Iya, ya. biasanya kan orang ada lautan. pertanyaan, meyam apa bakso, gunung apa pantai? Abang Iya. bisa. Di tengah-tengahnya Tengah-tengah. doi. Yes, yes. Mie ayam pakai bakso. Nah, iya, nah, kalau abang gitu. Boleh. Gokil. Tapi secara latar belakang keluarga kamu tuh seperti apa dan kehidupan orang-orang di sana tuh kayak gimana? Berarti kan banyak yang pelaut, Mhm. yang Kalau berlayar gitu Hmm. kan. Terus yang di gunung mungkin bercocok tanam atau apa atau Yes, gimana iya. kehidupannya? kalau di daerahku ya sesuai sama daerah geografisnya aja sih, yang di laut Hmm. nelayannya masih cukup sederhana ya. Maksudnya kayak nelayan pada umumnya belum pakai kapal-kapal besar gitu. Kapal kayu biasa gitu. Iya, berarti perahu ya. biasa. Tapi kalau misalnya daerah yang cukup maju kan sebenarnya kalau di Sulawesi Utara itu Bitung ya. Misalnya Bitung itu udah tempat pelabuhan orang persinggahan besar lah. Tapi kalau Bolang Mongondo Timur tuh masih perahu-perahu biasa gitu. Kalau di wilayah pegunungan, misalnya di atas Modayak itu sebenarnya ada namanya tuh daerah Moat. Nah, daerah Moat itu sebenarnya itu adalah danau gitu. Tapi Danau Moat ini danau terbesar di Sulawesi Utara kan. Karena saking besarnya tuh dia melintasi kabupaten yang lain juga. Jadi Oke. setelah Bolang Mongondo Timur ada sebelahnya tuh udah Kabupaten Minahasa lah gitu. Aku lupa Minahasa apa, karena Minahasa ada beberapa, pokoknya daerah Minahasa aja. Dan di daerah itu sangat subur karena ada danau, Hmm. terus di dekat danau itu ada gunung berapi yang masih aktif namanya Gunung Ambang. Terus di sekitarnya ya orang-orang bercocok tanam, dan cocok tanam itu rapi-rapi gitu. Bahkan di daerah kampung paling ujung Bolang Mongondo Timur itu ada Kampung Buaan, dan daerah Minahasa sekitarnya itu kita punya festival kalau nggak salah festival sayur begitulah gitu, kayak festival kentang atau apa gitu.
kalau di Sulawesi Utara kan mungkin orang cuma tahu festival ini ya, bunga dari Kota Tomohon ya. Iya. Tapi di daerahku tuh ada festival semacam festival kentang gitu. Saat panen kentang. Iya, jadi kalau ada saat panen, saat subur gitu, mereka banyak gitu kan. Hasil bumi ya. Iya, daripada harganya jatuh atau apa gitu, mungkin mereka ya udah kita bikin festival ini aja sebagai daya tarik kalau orang-orang tahu kita tuh penghasil sayur mayur, salah satu penghasil sayur mayur terbesar gitu. Karena ya itu tuh emang daerahnya penghasil sayur mayur terbesar, tapi sayangnya karena saking besarnya seringkali banyak sayur mayur yang terbuang, dan bahkan kalau misalnya tetangga mau minta gitu di daerah itu tuh ya udah ambil aja itu, padahal kan seharusnya bisa dijual atau apa. Tapi karena saking banyaknya ya, jadi tetangga ya minta aja gitu, padahal kenapa nggak seharusnya beli? harusnya Kenapa berharap diekspor. dikasih? Jadi ya udah mereka kayaknya ya udah bikin festival aja gitu biar orang dari luar tahu kalau daerah kita menghasil. Tapi kenapa nggak dikirim ke daerah-daerah lain gitu kan? Nah, saya pantau ya karena saya tidak bekerja di ASN demikian. Boleh jawab mungkin orang-orang Berarti Dayak. kayak ini ya, kayak di Eropa gitu ya, ada festival-festival kentang gitu kan, festival tomat. Dan uniknya sebenarnya kalau yang di daerah pegunungan ini tuh kan, kalau daerahku Bolang Mongondo kan. Nah, Bolang Mongondo itu kan orang-orang Mongondo sebenarnya. Tapi di paling ujung Bolang Mongondo Timur ini, yang di bagian gunung itu, yang tinggal tuh bukan orang suku Mongondo, tapi orang suku Minahasa. Jadi daerah gunung tuh suku Minahasa, yang orang-orang Minahasa ini tuh sangat erat dengan kultur orang Belanda gitu. Mereka tuh rata-rata berteman baik lah dengan orang Belanda zaman dulu, antara oma-opa mereka itu kawin dengan orang Belanda. Bisa begitu. Jadi salah satu kenapa orang Manado tuh cantik-cantik ya karena ada beberapa yang orang Minahasa ini keturunan Belanda juga. Beda Bang kenal sama Van Persie gitu, kenal? Gue sih kenalnya Snyder ya. Snyder itu gak sih? Iya, bener-bener. Snyder. Tapi secara infrastruktur di sana tuh gimana? Maksudnya kalau Manado kan kita tahu sendiri kotanya gitu kan. Gitu. Dan maksudnya ya entertainment di sana banyak gitu, ada mall, ada ya masuk kafe, restoran banyak. Nah, kalau di Modayak sendiri seperti apa? Kalau Modayak sih beruntungnya kalau Modayak ini tuh lokasinya cukup strategis lah menurutku. Mau dibilang kampungan banget enggak, tapi mau dibilang di kota juga enggak, karena 15 menit dari Modayak itu ada kota terdekat yang kayaknya orang-orang luar lebih tahu itu, namanya Kota Mobagu. Namanya Kota Mobagu. Jadi orang harus bilang Kota Mobagu karena namanya tuh Kota Mobagu tuh disambung. Jadi nggak bisa bilang cuma Mobagu doang karena namanya emang Kota Mobagu. Kota Mobagu. Yes. Terus kalau misalnya hiburan sih, mohon maaf ya, sebenarnya Kota Mobagu ini apa ya? Saya udah cukup maju baik dari masyarakat dan lain-lain, tapi dari segi entertainment cuman kafe doang sih menurutku. Coffee shop gitu. Iya, coffee shop doang. Terus ya rata-rata sebenarnya orang dari daerahku tuh kalau misalnya mau nyari berkembang ya pasti keluar gitu. Enggak jarang yang buat balik lagi gitu. Akhirnya ya hiburannya ya paling coffee shop doang, terus orang lari gitu. Sekarang sih udah cukup populer lari-lari dan olahraga dan lain-lain sih. Tapi kayak bioskop, mall gitu nggak ada. Udah pada ngonten juga berarti di sana? Ngonten siapa aku? Orang-orang di sana sih cukup. Internet ada kan? Internet ada lah. Iya, berarti udah pasti udah main sosial media dong. Ada. iPhone 17 udah ada. Ada kebetulan. Bahkan orang yang jualan khusus iPhone udah ada. Distributor kan udah ada gitu. Nah, tapi maksudnya kayak HP gitu segala macam, internet gitu udah ada. Tapi ya itu tadi kenapa sayur mayur tadi nggak diekspor atau nggak ada mungkin yang... sekarang udah ya kan? Kayaknya udah, tapi secara campaign belum kena ke orang luar kali. Tapi di daerah sana udah mulai cukup populer sih di hari-hari tertentu. Oh, mereka tahu ada festival sayur ini gitu di daerah situ. Tapi kalau transportasi umum di sana gimana? Nah, kalau transportasi umum maksudnya sekarang sih aku lihat ya, maksudnya perbedaan yang cukup jomplang antara dari daerah ke sini tuh. Ke sini kan orang campaign buat menggunakan transportasi umum sangat kuat ya. Iya. Tapi di daerah tuh nggak ada sama sekali. Maksudnya secara transportasi umum
sebenarnya ada, tapi tetap orang-orang lebih pengen buat pakai kendaraan pribadi daripada transportasi umum. Kayak apa? Kalau di sini Jaklingko gitu ada, tapi ya mikrolet yang nggak dikelola kayak Jaklingko gitu aja sih. Terus transportasi umum yang unik lain tuh kalau di daerah gua kayak Kota Mobagu ada bentor namanya. Beca motor. Iya, beca motor. Beca tapi pakai motor. Iya, Capek lah motor. ngegowes hari gini. Itu Kota Mobagu ciri khasnya bentor sih. Walaupun Bentor. sebenarnya bentor itu setahuku asalnya dari Gorontalo ya, tapi sangat populer di Kota Ada Mobagu ini gitu. nggak yang balapan bentor? Kayaknya dulu ada deh. Kayaknya dulu ada sempat populer. Iya. Tapi kalau di Kota Mobagu tuh paling populer bentornya tuh dimodifikasi. Oh iya benar-benar. Iya, Keren sih, keren sih. Ada sound Yes. house musicnya Iya. gitu ya, kayak angkot. Iya, kayak angkot. Ada live musiknya. Ada. Silon Seven. Oh enggak. Kalau sampai Enggak. begitu enggak sih. Musik aja, nggak Iya. ada konsernya, Tadi nggak ada ada. live musik di becanya sih, seru sih. Iya, bisa karaokean nggak tuh? Ada itu dulu kalau bentor-bentor kayaknya di zaman aku SMP SD ke bawah tuh sempat masanya bentor tuh ada TV di atas begitu. Ada TV, tapi TV kecil ya, yang TV kecil atau pas di setir bentornya tuh. Tapi sekarang kayaknya udah nggak terlalu populer gitu deh. Tapi kebayang nggak sih, maksudnya kalau bentor itu ada TV-nya atau difasilitasi ada karaoke-nya gitu kan? Terus kayak, Ntar ada Pak LC-nya Bang, juga. udah sampai, udah muter lagi aja. Dua lagu Terlalu lagi. nyaman mbaknya. Tapi sebenarnya kalau kejadianku sebenarnya kalau bentor tuh uniknya bukan harus nyanyi gitu-gitu. Kan bentor kan di depan kan harus 2 orang kan, terus ada ditutup pintunya kan. Biasa kalau becak kan nggak ada pintunya ya, cuman Iya. terbuka gitu ya. Kalau bentor tuh ada tutup pintunya gitu, walaupun pakai plastik bening transparan ya. Tapi orang mau lama-lama, sayang gitu, udah kan duduknya berdua gitu. Oh, iya. Gitu sebenarnya uniknya. Nggak Apa nyampe gitu. Itu apa? bulan puasa. Enggak, itu bentor yang naik bentor berduaan. Iya. Iya, ya kan nggak mungkin nggak kejadian. Pernah lah ada masanya. Iya. Apa? Enggak, Tapi lu pernah nggak naik cuma di bentor Tapi lo pernah pacaran. nggak cuma di bentor? Kagak lah. Mana ada. Kalau ciuman sama Nggak modal supir sama bentor. sekali. Nggak modal sama sekali. Tapi bedanya apa sih orang Minahasa sama Bolang? Bolang Mongondo ya. Sangat berbeda ya dari secara keturunan dan lain-lain. Aku nggak tahu, tapi sejarahnya itu cukup sejauh pengetahuanku aku pernah membaca gitu dan pernah wawancara juga dengan beberapa orang. Kayaknya dua suku ini tuh sering crash gitu dari sejarahnya gitu, karena kayak beda raja gitu. Jadi Minahasa itu punya rajanya sendiri dan Mongondo punya rajanya sendiri. Siapa rajanya itu? Nah, gua nggak hafal ya. Dulu waktu SD SMP Nggak belajar ya? pernah diajarin tapi udah lupa gitu. Terus kalau pernah aku wawancarai salah satu sejarawan di Kota Mobagu, katanya kalau raja di Kota Mobagu, raja di daerah Mongondo itu sangat tertutup dengan warganya dan tidak membuka peluang buat kerjasama dengan kerajaan lain. Berbeda dengan Minahasa, yang mana ini Minahasa ini dulu sewaktu bangsa Belanda, bangsa Portugis dan lain-lain datang, mereka membuka kesempatan buat itu gitu. Dan waktu aku wawancara sejarawan ini ya, makanya dia pun dengan secara sadar walaupun dia keturunan Mongondo, dia ngomong orang Minahasa tuh secara intelektual atau pendidikan lebih terbuka daripada orang Mongondo, karena dulu sejarahnya orang Raja Mongondo tuh keep Introvert. introvert lah kerajaan dia dibanding sama sekarang orang rajanya Minahasa introvert. gitu. Oke. Kalau ada sejarawan lain boleh klarifikasi, tapi sejauh pengetahuanku begitu ya. Informasi yang Iya, didapat iya. seperti Iya. itu ya. Apa sih ya raja introvert ya, emang bahaya. Raja introvert Iya dia. nggak apa-apa deh, Yes. daripada ini raja Jawa tuh, Mas. Gitu, di mana gimana kehidupan? Kalau di keluarga kamu atau di daerah asal kamu ada ini nggak, kebiasaan unik apa gitu yang ada di daerah kamu selain si festival-festival kentang tadi itu? Kayak Kalau- warganya mungkin Kalau misalnya nggak tahu. daerahku tuh terlebih khusus, aku dekatnya sih sama budaya Minahasa ya. Walaupun mamaku Jawa, papaku Sangihe, aku hidup di Belang Mongondo, tapi aku lebih dekat dengan kultur orang Minahasa gitu. Ya. Kultur orang Minahasa tuh ada hari tertentu tuh mereka melakukan pengucapan syukur. Kalau di luar negeri namanya Thanksgiving gitu. Dan pengucapan syukur itu
harinya itu ditentukan oleh organisasi gereja gitu. Jadi kan orang Sulawesi Utara tuh mayoritasnya orang Kristen Protestan kan. Dan itu ditentukan oleh organisasi gereja ini. Di saat hari itu ditentukan di daerah tertentu, oh hari ini ada pengucapan syukur. Dan orang Manado itu punya kultur yang sangat suka pesta dan pamer gitu. Dan pengucapan syukur ini jadi wadah lah buat mereka ngasih tahu, oh gue tuh punya gitu. Untuk show off ya. Iya, mau show off. Gue open house nih buat kalian silaturahmi ke rumah gue. Jadi biasanya kalau hari pengucapan syukur itu, bahkan ada orang yang nggak dikenal gitu, kalau mari datang makan gitu. Jadi lu datang aja ke kampung itu, terus ya udah aku mau makan di rumah ini, mau makan di rumah ini, ya maupun gratis gitu. Datang-datang aja. Dan biasanya masakan khasnya itu kalau pengucapan syukur ada nasi jaha. Nasi jaha itu nasi dimasukin ke bambu terus dibakar gitu pakai jahe gitu. Itu enak banget. Kalau makan pakai RW, pakai anjing gitu kan. Kalau rasanya makan RW gitu kan. Pakai RW apa RW? RW itu bumbu sebenarnya. Itu bumbu ricawoku gitu. Oh, ricawoku. Tapi dagingnya anjing. Nah, pada umumnya anjing, tapi karena anjing kan sekarang udah mulai orang-orang ya udah nggak boleh lagi makan daging anjing. RW itu bisa dipakai buat bebek, buat ayam gitu. Jadi ya, tapi lebih umumnya RW ini tuh sebenarnya bumbunya gitu. Tapi kayak OG-nya itu sama anjing sebenarnya gitu, bumbu OG-nya gitu. Nasi jaha, ada dodol juga. Oh, dodol ada juga. Dodolnya sama apa? Bedanya sama dodol Betawi gitu. Pernah nggak makan dodol Betawi? Wah, kurang tahu sih dodol Betawi. Dodolnya kayak mana? Dodol di sana kayak pocong gitu, tapi dibungkus. Seriusan kayak pocong tapi dibungkus pakai daun ada apa lah kapasnya gitu. di sini. Gimana dah? Kayak pocong gitu. Terus dia tuh dibuatnya cukup lama ya, diputer-puter gitu. Lama di sini juga lama, 8 jam. Kayaknya sama deh, kayaknya sama. Soalnya kan kalau dodol itu ya masing-masing daerah tuh mereka punya ciri khas dodolnya masing-masing gitu kan. Kalau kayak Betawi kan dodolnya kayak dodol yang manis. Maksudnya dodol dari apa sih basicnya dodol tuh? Bahan dasarnya gula, terus ada apa lagi gitu kan. Nah, terus ada lagi dodol yang dari duren, lempok duren, itu kan dodol duren. Ada yang dari sirsak, gitu-gitu. Iya, makanya gue penasaran kalau di sana ada dodol tuh dodol yang kayak gimana, dari apa gitu. Jujur karena saya tidak masak dodol ya. Iya, saya kurang tahu. Dan maaf gue ya teman-teman Manado. Pencinta makanan-makanan jajan-jajanan tradisional, khususnya kayak Betawian gitu tuh suka dodol, geplak, apalah rengginang, pokoknya kayak gitu-gitu suka banget. Tapi kok jajanan pengucapan syukur aku hobinya nasi jaha sih, nasi jaha itu ya. Nasi jaha itu. Kalau dodol sih aku kurang. Ini tadi yang dimasak pakai kayu bambu. Iya, nasi yang masukin ke bambu terus dibakar. Yang lagu ini ya, masak nasi dalam bambu. Bukan, beda. Iya itu kan ya. Dari situ kali. Gak tahu. Kayaknya belum pernah dengar. Mongondo. Tapi beda daerah. Beda daerah Mongondo, masakan khasnya bukan itu. Emang itu tadi tuh makannya ular, babi, monyet gitu-gitu, Bang. Nah, itu kalau monyet juga nggak? Monyet ada juga orang yang makan di bumbunya pakai RW juga ada gitu. RW singkatannya apa sih? Ricawoku. Nah, terus tapi kebanyakan yang makan makanan aneh ini ya itu orang-orang Minahasa kebanyakan gitu. Dan ya saya kan bapaknya Sangihe, mamanya Jawa. Tapi saya tinggal Mongondo. Tapi saya kultur dan lidah Minahasa. Berarti aku pernah makan monyet. Monyet pernah. Ular pernah. Kayak apa? Jujur sih aku ingatnya tuh kayak bebek ya. Jujur kalau aku gitu. Kayak mirip-mirip kayak bebek gitu. Mungkin karena bumbunya sama kali pakai bumbu RW itu. Nah, aku nggak tahu udah jadi potongan-potongan makan aja gitu. Tapi kayaknya sekali deh aku pernah dikasih gitu sama orang, ya udah makan aja. Bukan kita yang masak ya. Mungkin karena RW itu, karena bumbu RW tadi itu ya jadinya enak. Maybe. Ada monyet-monyet jenisnya gitu kan atau monyet apa itu? Dia kan nggak nanya ini monyet apa. Sekali monyet banget. Nggak ada dong. Tapi biasanya orang tuh habis makan itu gitu. Habis makan gitu sih biasanya. Habis makan gitu. Kalau soa-soa tuh apa sih? Soa-soa tuh bahasa Manadonya biawak. Oh, biawak. Biawak sana biawak mahal. Nah, aku kurang tahu. Ngapain lu ternak biawak? Temen aku jualan biawak, dihitungnya per kilo. Oh iya? Iya, jadi nangkep biawak nih.
ditimbang kalau 20 kilo pokoknya per kilonya 80.000 Pak. Wih, Iya. apa kita ternak biawak aja ya? Dia mah nyari kan, dia nyari, dia mancing. Tapi sebelum mancing dia masang jebakan biawak. Selesai mancing dapat ikan, dapat biawak gitu. Oh gitu. Gaweannya gitu dia. Oh gitu. Oke. Nah biawak enak dagingnya? Biawak sih kalau Kayak apa? jujur aku ya, maksudnya dari selama explore daging-daging aneh ini favoritku biawak. Jadi dari dia antara ular, monyet, babi tuh favoritku tuh. Babi mah aneh. Maksudnya babi kan ya hewan Biasa ternak lah ya. aja ya. Atau bahkan babi hutan ya agak aneh lah kalau babi hutan. Favoritku biawak sih. Kalau jengking. Kalau jengking jujur belum pernah makan. Kayaknya itu bukan favorit juga di Manado. Biawak Gitu-gitu. apa rasanya bedanya apa? Kayak ayam kah? Sapi? Kalau aku menilainya biawak itu kayak ular. Cuman kalau ular tuh sayangnya malesnya tuh ular tuh banyak tulangnya. Tapi biawak enggak. itu nggak sebanyak ular gitu dan dagingnya ya susah sih dijelasin mau bandingin sama ayam. Enggak. Ayam plain gitu tapi kalau gitu Biawak tuh lebih juicy. Gak tahu nggak sejuicy babi juga sih, cukup empuk ya sebenarnya. Enggak, maksudnya dari Kalau tadi kita dimasak nanya bener. rasanya kayak gimana. Ini makanan dia yang dia makan kita belum pernah makan. Kanca nanya, biawak kayak gimana rasanya? Kayak ular. Kanca juga nggak tahu ular gimana. Iya. Tapi sebenarnya biawak tuh itu gak sih haram gak sih sebenarnya kalau Biawak. Nggak tahu kalau Iya. di agama kita gimana Pak Ustadz? gimana Pak Ustadz? Ke ChatGPT dah. Jangan ke saya. Astagfirullah. Karena gini, kalau gue taunya tuh yang boleh dimakan ayam, bebek, sapi, kambing, gitu-gitu doang yang normal-normal aja gitu kan. Kayak Pokoknya- babi haram, nggak boleh. Yang beracun Tapi gitu-gitu giliran nggak pada boleh. mabuk alkohol santai aja. Ya. Dan zina jalan aja, dan makan Yes, babi haram loh. Hmm. Tapi kebayang gak ya muka biawak tuh kayak pas mau makan. Gue pengen biawak gue astagfirullah. Tapi kalau minuman khasnya itu kan makanan ya. Iya. Kayak minuman khasnya apa? Minuman house Tuak. Teh pucuk. paling terkenal ya Manado cap tikus sih. Tapi- Di Drijen gitu ya. Iya. Buset, di diri. Iya, jualnya di Jualnya di Drijen. Iya, di Drijen gitu jualnya. Banyak dong sekali. Iya. Iya. Gitu. Bukan per botol. Ada yang per botol, ada yang Yang per saset Drijen. juga ada yang saset. Saset. Buku Saset, ya. Bima. Jadi kalau biasanya kalau di sasetan tuh jadi digunting terus Itu apaan? Itu tolak angin. Bukan cap tikus. Ya segini. Ya kan tolak itu kayak ide bisnis baru gitu deh. Boleh. Jadi kalau iya. siang tuh mau Bener-bener. tipsi aja, nggak usah Iya, Iya, kayak benar-benar. ini di Bener, saset bener, gitu, bener. cap tikus saset, gunting. Terlalu tipsi cuman. Atau siapa tahu cap tikus bikin es cekek gitu kan. Nah, bisa tuh. Dicampur pop ice. Ini kayak ide yang brand bagus gitu. dulu. Maca, campur maca. Tapi by the way kita lanjut ya, cap tikus sih. Ya, Iya, iya, Cap. cap tikus. Cap tikus ya paling terkenal di sana cap tikus, tapi selain cap tikus tuh yang mungkin kurang kesorot tuh saguer sih namanya itu. Saguer. Iya. Itu apa? Kalau nggak salah ya aku karena aku bukan orang yang peminum gitu, Iya. jadi aku kurang tahu asal usulnya. Tendawak soalnya. Gak gitu juga, tapi emang nggak suka alkohol aja sih. Kayak dari pohon ara atau pohon apa gitu. Terus kayak dia tuh si buahnya itu di kayak direbus atau something dan diambil uapnya gitu. Uapnya nanti jadi air gitu terus dikumpulin. Begitulah kurang lebih saguer. Tapi lebih cap mabuk tikus. mana? Ngapain? Lebih mabuk mana cap tikus atau saguer? Saya kon nggak minum ya. Minum dia. Saya tidak Ya, bisa nggak menjelaskan. Nggak nanya. Ini kan pengetahuan untuk pemabuk-pemabuk di luar sana. Gitu sih. Maaf saya tidak bisa cerita banyak ya soal Iya, minum, takutnya nanti teman-teman. ditiru. Tapi Pandanya tadi saguer itu adanya di sana aja di Mongon Manado. Di seluruh Sulawesi Utara ada Oh, sih seluruh saguer Sulawesi. sama cap tikus tuh. Saguer. Cuman mungkin kalau misalnya mau ajakan teman-teman ya, maksudnya sekarang tuh sebenarnya cap tikus itu udah dijual resmi, boleh ke berbagai daerah gitu, ada yang Iya. botolan gitu. Cuman kayaknya harus coba ke Manadonya langsung sih, karena kalau menurut mamaku ya, kalau yang dijual resmi itu udah diproses segimana rupa sampai si rasa otentiknya ini tuh nggak keluar Dan sebenarnya alkoholnya versi lebih resmi. rendah Iya. ya.
pasti udah dikontrol lah sama mereka. Iya. Kalau mau otentiknya yang botol-botolan langsung, yang eceran Yang di tujuan-tujuan sana, itu. begitu. Kalian makan biawak gitu ya. Ya, biasa orang Manado bilang bikin tola-tola. Apa tuh kalau itu? Jadi sambil minum, terus makannya tuh begitu-begitu. Mau pakai RW, pakai Tino Rangsa. Itu perut gitu-gitu. orang panas itu bang, maksudnya alkohol juga, monyet segala maksudnya. Saya kurang tahu. Saya nggak minum, tapi kebetulan kalau nongkrong sama teman-teman yang minum, ya begitu. Paling tola-tolanya tuh kacang atau Tino Rangsa, babi gitu. Tino Rangsa. Kayak sate-satean gitu ya? Tino Rangsa tuh babi sih. Babi Babi terus diapain? ada bumbunya sendiri gitu. Ah. Ada bumbunya sendiri. Babi Tapi Tino di sana Rangsa. makanan yang ininya ada juga, yang normal. Maksudnya gimana ya? normal. Ya ada lah. Ada juga ya? Maksudnya kredok apa gitu mah ada kali. di Normal sana. sih makanan-makanan Mongondo sih. Maksudnya kalau Mongondo tuh, kalau Minahasa kan mayoritasnya orang Kristen. Kalau orang Mongondo tuh mayoritasnya orang Islam. Jadi masih lebih normal lah. Enggak, maksudnya siapa Gitu. tahu mau liburan ke Mongondo itu kan tadi enak tuh, ada gunung, ada laut. Cuma takutnya kesini warteg isinya oseng-oseng biawak, ini petis monyet. Kemarin kan Anjir. nggak tahu kan Cah. Maksudnya biar kita ke sana tenang, aman, yang halalnya Oh banyak aman, gitu. aman kan tapi kan. Bola Mongondo aman. Kalau mau yang aman Mongondo bola aman. Mongondo. Tapi bisa itu juga kok, maksudnya ke tempat-tempat makan gitu tanya dulu ini apa halal atau Oh iya, enggak, pasti benar-benar. dikasih tahu. Kalau di gitu. sana banyak yang ini ya, haram intinya berarti ya. Di Minahasa banyak. Tapi Iya. Mongondo tuh pasti ada tulisannya rumah makan Minahasa. Kalau di Mongondo ya rumah makan Minahasa udah pasti itu daging-daging begitu. Rumah makan Minahasa. Begitulah. Tapi kalau di daerah-daerah sana tuh kayak masih ada pamali-pamali gitu nggak sih, larangan-larangan atau enggak kayak aturan-aturan adatnya yang cukup kental? Kalau pamali sih kayaknya yang terpapar waktu aku masa kecil ya. Sama-sama aja sih kayak Indonesia di belahan dunia mana itu. Biasanya kayak yang aku pernah dengar kalau masih kecil, kunang-kunang kuku setan gitu. Kunang-kunang tuh kukunya setan. Kunang-kunang kukunya setan. Iya, supaya mungkin Setannya gini-gini. Maksudnya gimana bang? kunang-kunang kuku setan tuh sebenarnya pamalinya supaya anak-anak nggak keluar malam-malam. Tahu kunang-kunang nggak gitu. sih? Iya, Tahu kunang-kunang yang nyala-nyala. Nah kalau ada kunang-kunang tuh dibilangnya tuh kuku setan, berarti Oh, ada kunang-kunang setan. tuh kukunya setan. Yes. Oh, Tapi kan setan di Manado orang bilang setang kan, Oh, jadi kunang-kunang setang. kuku setan gitu. setan. Pamalinya supaya anak-anak nggak keluar malam. Terus Ah. jangan gunting kuku malam-malam. Sejauh ini kalau pamali sih begitu-begitu aja sih aku dengar, dan aku kan nggak terlalu percaya sama mistis-mistis ya. Jadi saya tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Iya. Gitu sih kurang lebih. Tapi kalau apa namanya kayak tradisi-tradisi gitu masih ada nggak Ya, sih di sana? selain festival kentang tadi, maksudnya kayak perayaan tahun baru Iya, atau nggak punya. kalau nikah di sana gimana, kalau ada yang Iya. meninggal gimana? Biasanya di daerah-daerah kan masih ada tuh bang. Iya adat-adat kayak atau- macam di Toraja sana kan kayak harus sakral banget ya, orang meninggal tuh Iya. biayanya jauh lebih mahal dibandingin orang lahiran gitu. Yes. Nah, kalau di sana sendiri seperti apa? Sejauh yang aku pikir ya, kalau yang paling populer yang tadi kayak pengucapan syukur di Minahasa. Mhm. Ya. Tapi aku pernah juga sebenarnya riset ke salah satu pemangku adat gitulah di Mongondo gitu. Mhm. Aku kurang tahu namanya ya, bisa search gitu. Tapi ada salah satu budaya yang perayaannya itu cukup mahal buat orang Mongondo gitu. Nah di orang Mongondo ini ada satu perayaan, aku lupa namanya. Kalau perayaan itu menandakan kalau seorang wanita itu menuju kedewasaan, antara mungkin dia pertama kali datang bulan Right. dan nanti mau menuju kedewasaan, di mana dia nanti tuh kayak pakai baju putih-putih itu terus kayak diarak gitu, kayak diarak apa ya, dinaikin ke Keliling bangku bangku. terus dikelilingi Oh, iya. gitu. Tapi Iya. nggak untuk perayaan sekarang tuh udah jarang karena perayaannya itu cukup mahal lah gitu. Besar Sama budgetnya. kayak iya, Mending kayak undang Noah ya. Enggak, Noah. mending undang Novia Bahmit pulang kampung iya, gitu iya. kan. Iya, Mending iya. undang Novia Bahmit. Tapi aku tuh pun baru tahu budaya itu setelah aku riset ke si pemangku adat ini gitu, Mhm. si budayawan ini. Oh, Kalau jadi kalau aku nggak ke dia, aku nggak tahu ada perayaan ini sebenarnya di Mongondo gitu. berarti sebelum abang dari kecil sampai di sana abang belum pernah ngerasain atau ngeliat ini Anak tadi gadis tuh, diarak perayaan. keliling kampung. Iya, Iya. nggak pernah sih aku lihat. Berarti ini zaman dulu kali ya tahun. Kayaknya itu perayaan zaman dulu, terus zaman sekarang tuh udah jarang dilakukan. Kayaknya orang-orang udah nggak memelihara
budaya ini lagi gitu, Karena orang-orang kali ya. Mondonya. Iya, mungkin salah Karena satunya kali ya. itu. Benar, Benar. benar. Tapi apa yang Gitu. paling kamu suka dari kampung halaman kamu? Kampung halaman yang paling saya suka ya slow living. slow Rata-rata living, gitu slow ya. living kayak Iya, begitu. iya. Saya sekarang kan udah merantau di daerah perkotaan yang begitu Hiruk sangat pikuk. padat dan Ya. penuh dengan kemacetan ya. Terus kalau misalnya setiap kali mau pulang kampung tuh, Mhm. apalagi udah masuk di Nada Moat tadi tuh, udah Hmm. masuk mulai Danau Moat turun-turun ke kampungku, udah pencet kan si kaca nih, gitu. Wah, gila. Itu beda banget di Seger Jakarta ya mau kesini udaranya tuh, ya. wah gila. Nggak ada polusi. Wah itu mau such a blessing ya kalau mau pulang kampung terus hirup udara seperti itu. Vibes-nya beda. Iya, bayangin masih di kampung, lu deket daerah pegunungan, di pegunungan lu Iya. tuh ada danaunya pun 2 deket-deketan. Wah gila banget ya. Itu sih yang paling ku rindukan di kampung dan slow livingnya sebenarnya. Enak banget ya. Iya, Yes. mana aku nggak punya kampung. Sama. Boleh nggak kita ke kampung kamu? boleh cobain biawak ya. Tapi di sini juga ada tahu Toti yang jual sate biawak gitu. Ada aja. Iya, Oh, iya, kan iya, aku Kanca pernah pernah lihat tuh sate biawak gitu. Di sini jual Yes. daging biawak gitu-gitu. Kalau yang nggak suka dari kampung halaman ada nggak? Apa suka semua udah? Sebenarnya kalau misalnya yang aku gak suka ya, bukan kampung halamannya atau apa sih, lebih ke mungkin kayak dari tradisi atau kebiasaan orang Manado tuh yang suka show off atau apa gitu. Itu kayak orang tuh menjadikan kayak menjadikan bahan itu sebagai tameng gitu saat mereka mau show off. Kan seharusnya misalnya budaya Thanksgiving atau pengucapan syukur ini kan dilakukan ketika kamu tuh punya sesuatu yang disyukuri, kamu Yeah. punya sesuatu yang Yeah. melimpah gitu ke Yeah. kamu gitu. Karena kalau aku belajar dulu di guruku diajarkan bahwa sebenarnya budaya pengucapan syukur ini ketika orang panen dan lu tuh mendapatkan hasil panen yang melimpah kalau orang zaman dulu, dan akhirnya mereka melakukan pengucapan syukur. Yeah. Tapi sekarang tuh lu aja nggak punya rezeki, terus lu mau mengucap syukur, dan banyak yang melakukan perayaan pengucapan syukur tuh Kayak maksain gitu iya, ya. jadi mereka minjem duit malah ke anggota keluarga yang lain gitu. Itu alasan kenapa Mongol males pulang ke Manado. Nah, diminta duit sama keluarganya gitu. Karena begitu. Tadi dia ngapain Thanksgiving, rayain apa? Kan dia nggak punya apa-apa nih, terus dia mau ngerayain. Iya, dia Rayain secara ekonomi kekurangan, apa? tapi Tapi dia di mau saat hedon. pengucapan syukur itu dia mau merayakan makan hura-hura gitu. Itu udah mendarah daging di orang Manado. Terus kalau misalnya kita menyela nih, maksudnya jangan dong melakukan perayaan begitu, maksudnya apa yang mau. Ya, tapi kan ini udah tradisi. Ya. Yang pembelaannya seperti Iya, itu iya, gitu. iya. Maksudku apa ya? Secara kita boleh jadi orang yang berbudaya gitu, tapi harus dikondisikan juga. Iya, dengan keadaan kita saat ini ya, tidak usah, nggak perlu berfoya-foya, Iya, iya. berlebih-lebihan, secukupnya aja. Yes. Emang batas buat ngerayain itu kalau dapat apa sih bang? Maksudnya kalau kebeli mobil kah baru bisa adain syukuran itu, atau kebeli iPhone tadi bisa, atau Infinix bisa nggak? Jangan iPhone. Kayaknya kalau seperti itu nggak ada batasannya sih. Cuman kalau perayaan Thanksgiving atau pengucapan syukurnya kan biasanya ditetapkan oleh gereja tanggalnya gitu. Tanggalnya lu segini daerah ini melakukan pengucapan syukur. Dan supaya mungkin karena saya dipandang orang status sosial sama-sama merayakan, akhirnya mau nggak mau merayakan. Nggak ada kewajiban ya sebenarnya. Itu sih aku yang kurang suka sebenarnya. Iya. Kalau horor-horornya di sana suka nggak? Ada juga nggak horor-horornya di sana? Horor. Kayak urban legend Emang gitu. ada di Manado, di mana di? Biawak aja ada, maksudnya saya kan nggak. Jadi maksud lo biawak itu dari manusia terus jadi biawak. Iya. Ya siapa tahu bang. Gitu. Ada, emang ada di sana urban legend gitu. Kalau cerita-cerita horor ya pasti setiap daerah ada. Tapi mungkin sebelum cerita lebih banyak, saya maksudnya orangnya yang kurang percayaan terhadap hal-hal horor atau mistis lah. Tapi beberapa hantu tuh di sana tuh kayak ada sebutan-sebutan lain yang di sisi Indonesia itu lain. Misalnya kayak kuyang tuh sebutan di daerah gua tuh pok-pok gitu. Terus katanya si pok-pok ini
kalau misalnya aku nggak tahu dari daerah mana juga, jadi karena bunyinya tuh pok 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 gitu. Terus kalau lu makin dekat suaranya makin kecil. Tapi kalau suaranya kenceng tuh poknya tuh jauh gitu. Kalau makin enak makin kenceng kali. Pok pok pok. Itu makin jauh. Makin jauh. Enggak, tadi salah. Kalau makin dekat nggak ada pok-poknya lebih. Iya. Tapi kalau misalnya Kenapa gitu? Kenapa gitu? Nah, aku nggak tahu karena aku nggak pernah ketemu kan. Enggak, tapi gitu. kenapa dia bunyinya Makin pok, dekat pok, makin pok ya? nggak kedengeran. Tapi bukannya sekarang pok-pok itu udah jadi ini ya? Setiap bayi harus pakai pok-pok. Popok, Popok. popok, Oh, popok, popok. popok. Apa lagi selain pok pok, Bang? Selain pok-pok tuh Marira, Kayaknya aku nggak. Mariara. Apa sih? Oh, Mariara tuh kayaknya itu judul film deh di daerahku. Nah, tapi aku kurang tahu Mariara Itu ini kayak apa. Ini loh, kalau Mariara yang gue tahu tuh kayak praktek ilmu hitam Halo, gitu, oh, iya, pesugihan begitu. ilmu hitam gitu di sana. Tapi yang Oh, nggak tahu iya. ya mohon maaf ya, mungkin kalau ada yang tahu boleh share di kolom komentar. Aku pernah denger sih ada orang bikin judul filmnya Mariara gitu. Kayaknya Itu cerita tentang apa? menceritakan hal itu deh. Ilmu-ilmu gitu kan? Seperti ya, aku nggak nonton juga gitu. Jadi di daerah sana ada jembatan horor gitu kan, Kak. Mm. Terus penunggunya itu namanya Mariara. Bohong, nggak tahu deh Mariara apa. Gila. Tapi bohong. Gue udah gara-gara serius loh Iya ini. dong. Dengernya udah serius. Ya, nggak tahu. Orang pikir masih saudara sama si manis jembatan Ancol. Iya. Boleh, siapa tahu ada. Nggak tahu deh. Tapi jangan ngomong-ngomong jembatan begitu. Apa? Nanti dicuri besinya. Oh. Kayaknya bagian itu katanya. Gak lucu. Nggak Lanjut. Apa-apa. Banyak yang paham. Tapi by the way, lo berarti tahun berapa merantau ke sini? Iya. Aku rantau di sini tahun 2022 awal after Covid. Wah, gitu. pas selesai banget Covid ya benar-benar. Iya, Covidnya mulai nurun-nurun, Mhm. udah merantau ke sini 2022 Dalam rangka awal. apa? Kuliah Ulang tahun sih. Jokowi. Hah? Ya. Demo di depan. Kalau ini misalnya ulang DPR. tahun Jokowi, sepertinya saya di sisi Gibran ya sekarang. Pak Jokowi mohon hubungin saya. Canda. Aku ke sini. Kuliah. Ya, kuliah. Aku kuliah di sini. Kenapa nggak di Manado? Sebenarnya fun fact aku udah sempat kuliah sebenarnya di Manado. Gitu. Hmm. Aku lulusan tahun 2019, selesai SMA langsung kuliah. Tapi jurusan aku kuliah ini sebenarnya aku nggak suka gitu. Tapi karena tuntutan sosial, keluarga dan Apa lo teman-teman. sebelumnya ambil fakultas apa? Nah, inilah dia. Aku tuh udah lulus kedokteran sebenarnya di Oke. Manado. Udah lulus kedokteran waktu itu jalur undangan, namanya SNMPTN kan. Oh ya. Terus waktu itu aturan dari SNMPTN ini adalah lu harus ambil kalau lu udah lulus di situ. Ya. Kalau lu nggak ngambil, nanti jalur sekolah lu yang Ya. mau lulus SNMPTN ini bakal ditutup. Ya. Jadi adik-adik kelasku tuh nggak bakal dapat jalur itu lagi Oh, ke fakultas ini. Sebenarnya aku ngambil kedokteran waktu itu karena aku tahu kedokteran itu susah. Jadi aku masukin aja karena aku nggak mau lulus Nggak bakal sebenarnya. dapet lah ya. Nggak mau Terima lulus nih. sebenarnya. Karena awal targetku udah emang nggak mau masuk situ. Tapi sekolahku, ya udah kalian wajib isi ini. Ya udah aku isilah yang paling susah. Nggak tahu aja lulus gitu. Ya udah, saya terjebaklah di dunia kedokteran. oke. Nah, mamaku itu adalah orang kesehatan, dia seorang bidan. Oke. Pas dilihat anaknya lulus langsung diposting di Facebook dong. Syukurlah anak saya lulus kedokteran, jalur undangan. Bangga kali mama kau. Kalau misalnya saya tolak, sakit hati lah beliau. Iya, Terus, sedih lah Pak. Terus nggak enak sama sekolahmu. Ada kelas itu Iya, nanti nggak kan. enak sama sekolah. Iya. Semua orang udah. Iya. Maksudnya orang kan sebenarnya kalau masuk akal gitu, kalau setiap kali mendapatkan ketika anaknya masuk dokter ya, pasti langsung bangga, hura-hura begitu kan. Iya. Tapi saya pas melihat hasil pengumuman itu kok stres ya. Kenapa saya diterima gitu. Tapi pada akhirnya sewaktu itu ya udah saya terima aja kan begitu. Nah, saya menjalani apa yang ada lah. Akhirnya coba kuliah di kedokteran selama 3 semester. Udah enjoy sebenarnya. Karena waktu itu wah teman-temanku cukup support lah waktu itu. Iya. Kalau di Manado tuh maksudnya ikatan moralnya tuh enak banget, ikatan kekeluargaan antara sesama mahasiswa tuh enak banget gitu. Akhirnya ya udah aku menjadikan ikatan keluarga dengan teman-temanku sekampus ini tuh sebagai apa yang membuat aku bertahan gitu.
udah enjoy tiba-tiba COVID. Secara kalau pas COVID kan maksudnya kita jauh kan, jadi aku nggak bisa mendapatkan support emosional yang selama ini aku bertahan gitu. Karena kan notabene-nya aku selama ini bertahan di situ bukan karena aku mau, tapi karena tuntutan sosial, ada support dari teman-teman, dan COVID tuh aku nggak mendapatkan itu. Akhirnya stres, aku kembali lagi. Awalnya tuh sebenarnya aku mau kuliah apa, aku pengen apa gitu. Jadi ke callback lagi, aku pengen pindah gitu. Maksudnya aku pengen kuliah awal tuh aku pengen ke film, dan akhirnya berantem sama keluarga. Aku bilang aku nggak mau keluar dan lain. Short ceritanya begitu. Ya udah diizinkan buat pindah perfilman gitu. Dan 2022 awal mantau lah saya ke Jakarta. Agak ada drama-dramanya ya, harus berantem sama keluarga dulu. Keterima ke dokter. Tapi yang kedokteran itu udah lulus, sempat lulus atau belum? Enggak, baru semester 3. Baru semester 3 itu akhirnya COVID ya. Cukup fun kok guys ke kedokteran, cobain. fun. Tapi sumpah fun kalau ketemu circle yang oke. Ya, tapi kan banyak juga circle yang memang agak gimana gitu ya. Banyak lah case-case yang kayak gitu. Terus waktu ke Jakarta? Kebetulan aku kuliah di Tangerang. Tangerang. Ya Jabodetabek lah ya. Jabodetabek lah ya. Tapi ada shock-shocknya nggak tiba-tiba Tangerang kayak gini? Shocknya? Macet. Yes, of course. Itu di mana-mana lah macet pasti. Gitu. Saya yang paling aku kesel di Jakarta selain macet, bukan parkir liar sih. Jujur aku sering berantem sama parkir liar di sini. Dan di macet juga sering marah-marahan sih sama orang-orang yang terobos lampu merah dan lain-lain gitu. Ruwetnya Jakarta ini macet. Bahkan aku tuh harus menyesuaikan diri dengan Jakarta tuh kayak 2-3 tahun setelah hidup di Jakarta baru aku mulai aktif keluar gitu. Kalau misalnya 2-3 tahun awal kalau nggak begitu penting-penting amat buat dari Tangerang ke Jakarta, aku nggak mau keluar. Kayak melihat macet aja energiku udah habis gitu. Terus sekarang kayaknya udah mulai kebiasa. Mungkin udah mulai nyaman dengan hiruk pikuk Jakarta. Ya harus terbiasa sih bang. Iya. Di sini di jalan gede aja macet. Iya. Gara-gara ini sekolah swasta pada pulang tuh. Satu murid satu mobil. Murid ada berapa ratus? Macet. Jangan gitu. Kancanya anaknya di swasta kan? Iya, nggak apa-apa ya macet. Tapi sekolah anak gue nggak yang bikin macet gimana, karena dia punya gate-nya tuh banyak. Nah bagus dah. Gue di Bintaro ada berapa sekolah? 7 sekolah kali bikin macet tuh di daerah sektor 9 Bintaro tuh. Gue mau beli mie ayam doang macet, beli mie ayam doang gua, lapar ini. 2 hari ya kalau nggak salah ya. Emosi deh itu berantem. Kalau aku paling aktif tuh bolak-balik di ini Jalan Daan Mogot. Jadi dari Tangerang mau ke itu kan Jakarta. perbatasan situ lewat belakang situ. Iya, karena aku pakai motor kan, belum punya mobil jadi nggak lewat tol ya, saya lewat Daan Mogot ini. Itu macet juga. Kayaknya yang paling macet di Jakarta gitu. Tapi jujur ya, ini relate banget dengan apa yang dia omongin tadi. Maksudnya dia aja males kan. Maksudnya dia benar-benar baru bisa berdamai dengan keadaan itu tuh kayak 2-3 tahun setelah tinggal di situ. Iya. Jujur gue pribadi sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kalau nggak penting-penting banget, Yes. itu gue nggak mungkin ke daerah sana. Jadi gue ya around sini aja udah. Jadi kayak teman ketemuan di mana Jakarta, gue pilih yang paling deket nih yang ke Wartol, deket kayak Citos, masih deket kan gitu kan. Kalau mau balik lagi ke sini kan tinggal muter gitu masuk langsung tol gitu yang deket-deket aja. Dan Mogot macetnya katanya bisa sambil beli makanan ya. Iya, misalnya macet nih belum jalan, bisa beli jajan dulu. Ada yang jualan? Masih belum jalan. Misalnya di pinggir jalan itu ada orang jualan, bisa jajan. Oh iya, aku juga pernah tuh. Nih yang mana tuh? Yang playover nih, playover gaplek tuh kan udah playover. Kalau kita udah turun belum tuh? Terus ada abang-abang jajan. Yang kotak-kotak mobil kan, kotak-kotak mobil. Ada yang keripik, ada gembong, ada apa gitu. Itu kadang tuh jajan tuh. Terus kasih stick kan, stick Imani. Bisa mereka jual stick Imani kan, buat Imani itu buat kartu tol gitu. Itu di online harganya paling 5.000 ya, dia bisa 25.000 ya Wak. Astagfirullah. Tapi kan karena ya kepepet pasti butuh kan, masih mereka ngambil untung juga.
Bahkan sampai sekarang tuh ada pepatah buat orang-orang yang lewat Daan Mogot tuh katanya di atas orang sabar ada orang Daan Mogot. Gitu ya. Sebegitunya. Iya. Sepengetahuan gue tuh ada 2 top tier macet tuh. Di mana Di aja? TB Simatupang sama Daan Mogot. Katanya TB Simatupang. Simatupang masih sekali Dan sih. Mogot Kalau terparah Daan di Mogot, Jakarta. kayaknya Daan Mogot iya deh. Wah gila. Setiap kali mau ke Jakarta harus lewat situ. Gak kebayang. Iya, ya gue sih nggak deh kayaknya. Ini kan macet banget gitu, nggak sanggup gue. Ya begitulah. Tapi waktu sini ada stereotip yang runtuh nggak sih bang? Misalnya abang sebelum ngerantau ngeliat orang Sunda kayaknya halus-halus, ternyata pas kesini enggak juga kayak gitu-gitu, atau punya stereotip sendiri. Tapi enggak sih, gue nggak tahu ya kalau perkara orang Sunda Matre tuh. Gue juga punya banyak teman orang Sunda gitu, tapi mereka pekerja keras semua kok. Malah ada yang ditipu banyak. Tapi kalau stereotip macam itu sih, misalnya orang-orang aku nggak banyak kena paparan informasi soal daerah-daerah lain. Ya. Kayak orang Sunda, orang Jawa atau orang apa gitu ya. Bahkan kayak stereotip orang Sunda apa tadi gimana? Orang Sunda katanya matre gitu. Aku dapatnya orang Sunda itu males katanya. Tapi aku baru taunya setelah cerita orang di sini. Di awalnya tuh aku nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya stereotip itu kurang kena di aku. Malah kalau datang ke sini sering ngobrol sama orang-orang lain yang orang Manado tuh kayak gimana sih, aku dengar cewek-ceweknya cakep-cakep gitu. Pasti highlightnya cewek-ceweknya cakep. Terus suaranya bagus-bagus. Gimana? Suaranya? Iya, suaranya bagus-bagus, ya. jago nyanyi. Sama cewek-cewek itu matre gitu, orang Manado katanya. Tapi nggak di mana-mana sih. Aku matre loh. Dia matre dia. Tapi makanya nggak bisa sama daerah kamu tadi itu Mokondo itu. Korban Mokondo yang ada sih. Dia. Gue pikir tuh Mokondo, tahu ternyata bukan ya. Tapi kalau Mokondo di sini tuh itu marga mereka bukan sih? Nah, saya kurang. Cowok-cowok Mokondo. Itu title kan? Marga. Enggak. Mokondo itu daerah gua, Bulaang. Mokondo. Oh iya, bukannya Mokondo. Mokondo. Beda. Enggak, beda. Lanjut ya soal yang cewek-cewek tadi gitu. Kalau soal cewek-cewek matre di Manado tuh karena aku kebetulan pernah pacaran sama orang Manadonya. Boleh gitu tuh diceritain dong. Nah, kepo nih lanjut. Ceweknya ini. Enggak apa-apa. Kan nggak sebut merek. Iya. Tapi sebenarnya itu tergantung dari orangnya gitu. Biasanya yang aku temukan adalah kalau orang-orang Manado ini kayak tadi kan mereka punya budaya, mereka ingin show off gitu kan. Yeah. Dan kalau orang yang di pusat kotanya tuh banyak yang demikian, ataupun orang-orang yang dari kampung terus baru berkuliah ke Manado. Biasanya yang orang-orang yang dari kampung dan baru ke Manado ini mungkin di kampungnya itu dianggap bunga desa kan. Gitu. Terus kembang desa. Ya. Selama di kampung tuh dijaga banget sama orang tuanya. Dikagum-kagumi sama teman-teman sesirkelnya. Terus pas tinggal di Manado ngekos lepas dari orang tua, barulah dia tahu pergaulan. Dan akhirnya di Manado itu kan secara pergaulan orang minum di mana-mana itu sangat-sangat dekat lah gitu. Iya. Dan baru tahu kehidupan bebas, akhirnya ya lepas lah dia dan ingin mempertahankan gaya hidup seperti itu. Pada akhirnya cara paling mudah untuk mempertahankan gaya hidup seperti itu ya cari-cari orang yang secara penghasilan lebih atau dengan umur yang lebih tua dan syarat-syarat tertentu gitu. Dan kalau dari pengalamanku ya, ada juga yang baik-baik aja. Ada juga karena pengaruh dari keluarga. Mungkin secara latar belakang keluarga di rumah tuh kurang baik, akhirnya dia mencari kenyamanan tuh di luar rumah. Dan mencarinya salah-salah masuk itu circle. Ini cuma di Manado, di sini juga banyak kok. Begitu kan. Teman-teman saya banyak. Yang paling aku sayang sih yang bunga-bunga desa ini sih, kembang-kembang desa ini sih. Maksudnya secara di rumah kan sangat dijaga oleh orang tua gitu. Dan di luar diobrak-abrik. Iya. Di luar diobrak. Dan bahkan maksudnya kalau aku pulang kampung ya, kayak misalnya ada teman-teman gitu yang masa kecil, anjir dia ini cakep banget. Terus pas pulang pas udah dewasa sekarang, dia udah nikah. Cowoknya begini. Kayak ada begitu-begitunya gak sih? Relate gak sih sebagai orang kampung? Iya. Dari kampung ya. Kampung saya. Kampung Depok.
juga dari kampung. Tapi ada nggak kejadian lucu, random, absurd gitu selama lo ngerantau? Selama gue ngerantau ya. Ngeliat orang naik motor, stangnya di belakang. Stangnya di belakang. Ini. Oh, ada cerita seperti Enggak. itu. Ada. Enggak kalau Mana ada aja. ada aja kan. Masa sih? Di Perigi nih, di Jombang, di Perigi tuh banyak orang naik motor suami istri bawa anak netain anaknya ada di jalan terang-terangan, ada banyak. Apalagi timbang stang kebalik. Ya itu usaha si ibunya lah buat. Tapi maksudnya kan bisa menyusui gitu. ditutupin. Masih ditebar kan jadi pakai baju ini ya udah kan bisa ditutupin kain. Iya. Kita kan yang lewat jadi Gerah terbalik nanti. kayak ya enggak bener. Ya mungkin gerah atau ya nggak tahu, cuma maksudnya besok ibu-ibu ditutupin aja izin ini mah. Iya. Nyusus lewat. Nanti kayak bayinya shock. kasihan pas lagi nenek ada debu. Iya Ada debu kan, gitu makanya kan. ditutupin alangkah baiknya ibu-ibu. Kayaknya ini awal mula dari begal tete tuh. Ya kan. Bener. Terinspirasi dari Itu banyak. mama-mama. Gue mau udah. Itu kenapa banyak ya? Ya. Minggu sekali minimal ada dah kalau Perigi mah. Masa sih? Ada beneran. Ibu yang sama? Buset itu mah jatuhnya gue ngincer kalau ibunya yang sama. Ini beda. Emang ada aja kadang lewat. Kayak gitu kejadian gitu ada nggak? Nanti kasih tahu dia tuh Sherlock. Bang ada nih. Gak perlu ya. Itu sharing ya, Pak. Canda. Kalau kejadian lucu ya, mungkin ini bukan lucu sih, ini yang sepintas keingatku aja ya. Aku pernah jadi pas nyampe di sini tuh pernah download dating apps lah, gitu, dating apps gitu kan. Nyari pasangan gitu, terus kayaknya cantik nih gitu kan. Cantik nih, seagama, terus gue baca, Pardede, orang Batak, terus cantik juga gitu. Oke. Ya udah kita akhirnya janjian ketemuan. Terus waktu itu masih kuliah, belum punya penghasilan, masih dari orang tua jajannya, tapi aku udah kumpul-kumpul kan gitu. Ketemuan, aku spend lah ini buat cewek cantik ini, kesempatan gitu kan. Pertama kali tuh aku ke CP gitu kan, Central Park. Oke. Pas masuk Central Park, ternyata ini mall yang sering di review sama Gadgetin ya. Yang Gadgetin kalau nge-review HP itu selalu foto di situ gitu. Iya. Ternyata di sini. Oke, kita bawa jalan-jalan nih cewek gitu. Masuklah pertama. Kita makan ramen dulu. Makan ramen, terus keluar struk notanya. Anjir. Ini mah jajan gua seminggu gitu, buat seminggu di kos gitu kan. Terus aku udah spend gini buat makan nih. Ya udah nggak apa-apa. Sekali-sekali kan gitu dia. Udah jalan-jalan lagi. Terus tiba-tiba si ceweknya ngajak makan di sini lagi. Oke, ya udah nggak apa-apa, makan di sini lagi. Anjir, udah 2 minggu ini, udah jajan gue 2 minggu gini di CP gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Terus terakhir kayak ada mau main zombie-zombian gitu, zombie-zombian dikejar zombie gitu kan. Anjir, keluar lagi nih. Ternyata ini udah jajan gue 2 minggu yang keluar nih duitnya gitu kan. Tapi ya gak apa-apa lah, pas dia takut tadi dia merempet masih ada lah, maksudnya keuntungan buat aku gitu. Oke, ya udah merasa kesenengan kan gitu. Kayaknya bisa nih berlanjut gitu kan. Terus dia ngomong. Bisa nih nginep nih. Enggak gitu. Oh, enggak berlanjut gitu di hubungan lebih serius gitu. Ah. Maksudnya aku udah targetnya seagama gitu kan, seagama nikah. Ya, begitu. Terus berlanjut lah. Akhirnya ini udah mau pamit kan kita, udah mau pamit. Dia minta ongkos. Enggak nyampe gitu. Enggak nyampe segitu sih. Tapi pas mau balik tuh dia minta, anterin aku ke daerah sini aja. Kalau nggak salah di Sensi atau di mana gitu, anterin di daerah situ gitu. Emang kenapa? Mau lanjut jalan sama teman-teman gitu kan. Oke, ya udah saya anterin. Udah masuk nih parkiran motor gitu kan. Oke, gue di sini aja ya. Oke, gue udah ditungguin sana. Oke, gue stang 1 kan. Stang 1 apa sih? Standar kaki 1 kan gitu. Oke, lihat dia jalan. Ini dijemputnya sama bule bapak-bapak 40 tahun aja. Jadi dia habis ngedate sama gue, dia ngedate lagi sama bule-bule. Terus udah 40 tahun. Sementara dia tuh lebih muda dari gue.
Oh, survivalnya itu ya kan, dia Oh. dari cewek-cewek. Jadi ini yang gue maksud tadi bunga desa yang baru kenal pergaulan. Terus dia Oh, kasih. I see. Tapi yang kayak gitu banyak tahu yang memanfaatkan deket sama cewek cuma biar dapat makan, biar ditraktir. Masa sih? Iya, sumpah banyak di Twitter, di TikTok tuh ternyata banyak. Aku juga baru tahu dan ternyata itu kisah nyata beneran. Jadi mereka ya biar ngirit deket sama cewek kan, deket sama cowok biar ditraktir, biar di apa? Dikirimin makanan gitu-gitu, curhat mau pengen beli ini dicekotin kayak gitu-gitu tuh. Ternyata banyak cewek-cewek yang memanfaatkan deket sama cowok cuma buat dapet duitnya atau ditraktir gitu. Padahal statusnya juga belum jelas apa gitu. Dan ini yang jadi standar TikTok gitu. Ini cewek standar TikTok tuh yang kejadian-kejadian yang kayak aku alami ini. Saya aku kan secara penghasilan belum ada. Ya, tapi salahku juga sih belum punya penghasilan, udah mau seenaknya traktir tapi setelah gitu. kejadian itu lo lihat dia kayak gitu, terus lo masih chat gitu? Udah enggak sih, akhirnya udah nggak berlanjut. Dan setelah beberapa bulan kemudian aku lihat kehidupan dia, akhirnya dia pindah ke Bali gitu. Pindah ke Bali. Awalnya aku lihat dia kerja di Atlas. Di Atlas jadi cewek-cewek yang apa sih yang bawa-bawa minuman, just using bikinis and their cheerleader for bule-bule gitu. And then tiba-tiba ya lihat-lihat terus kan story-nya, tinggal bule satu, terus berganti lagi bulenya, gitu-gitu aja sih kehidupannya. Ya begitulah kehidupan di ibu kota ya teman-teman gitu. Apakah kalian shock dengan cerita saya? Saya adalah salah satu korban ya. Bukan, lo bayangin dia ngorbanin uang makan dia sebulan. Makan gue sebulan. 2 minggu lah, 2 minggu gak sebulan. Tapi ini cantik ya. Cantik dia, cantik ya. Cantik. Bunga desa. Bunga desa. Maksudnya ada orang cewek-cewek yang ngikutin standar TikTok, cuma muka dia aja orang standar. Nah, maksudnya kalau lu ngikutin standar TikTok, sebenarnya muka lu lulus SNI dah. Jadi ya udah gitu ya kan, kita juga oh ya udah. Ya, ini kan reject pabrik masih aman lah. Iya sih dia cantik semua mukanya, dia kayak ember jotun. Muka di bawah standar gitu kan, pas standar motor ada muka dia di bawah. Aduh, kacau. Tapi sekarang lagi fokus di bidang apa sih, sibuk di bidang apa? Kebetulan aku sekarang kerjanya as a creative director di satu sosial media namanya Bisa Cinema. Sebenarnya aku kan kuliahnya di perfilman kan, terus kerja di sini tuh karena cita-citaku adalah karena aku datang dari daerah yang susah akses belajar film. Aku pengen bikin platform Bisa Cinema ini jadi platform yang orang mau belajar film tuh aksesibel dari mana aja gitu. Iya. Karena kan aku sekarang susah bisa Zoom, Google Meet gitu-gitu kan. Kedepannya sih orang mau belajar kayak mau nyari materi atau informasi soal film tuh lu nggak perlu jauh-jauh ke kota lagi yang ada kampus film or something gitu. Cukup dari mana aja. Kayak mungkin ruang guru tapi buat film lah. Khususnya film. Iya, ruang guru kayak kalau film. pencapaian kecil yang berarti buat Bang? Buat saya pencapaian kecil. Ya. Ini it's a very small pencapaian buatku belakangan ini adalah sekarang tuh aku mulai baca buku saat ini. Biasanya pas kita dari duduk di bangku sekolah or something pasti kita baca buku mungkin karena urgensinya mau bikin tugas atau emang diwajibkan sama guru kan. Tapi sekarang aku mulai baca buku just because aku mau nyari kewarasan gitu. Sekarang tuh melihat kehidupan di Jakarta gitu ya, ada beberapa urgensi, misalnya aku perlu mengatur kewarasan bagaimana manajemen emosional, manajemen uang, begitu-begitu. Dan itu kesadaran yang nggak aku dapat ketika di bangku sekolah karena cuma mengerjain tugas. Sekarang aku merasa lebih hidup di kota gitu. Ada banyak masalah yang aku nggak tahu cara penyelesaiannya, dan aku nggak tahu harus ngomong ke siapa buat menyelesaikan masalah ini. Aku carinya lewat buku. Dan itu bikin aku ya kan daripada buang-buang waktu untuk scroll buat lihat TikTok, story social cewek-cewek media. tadi itu mending baca buku sih, belajar berkembang juga. Tapi masih lihat sih sama kehidupan dia di Bali. Ya lumayan sih cuci mata kan. Si lihat kehidupan ternyata enak ya jadi pelaku ini ya gitu. Tapi harapan 1-2 tahun ke depannya untuk karir kehidupan kamu apa? Salah satu harapan saya 2-3 tahun ke depan adalah saya pengen keluar dari Indonesia. Terima kasih Pak Prabowo. Saya lebih meyakinkan saya buat keluar dari negara ini.
Itu sih harapan terbesar saya pengen Mau pindah negara. kemana? Lo mau Ini ya, keluar kemana? Palestina. Ngapain? Jangan dong, kita harus mendoakan supaya mereka Iya. mendapatkan. Iya bang. Kemana Damai negara yang gitu. lo pingin? Saranku ada dua, antara Jepang atau Australia, karena kayaknya orang-orang sekarang lagi berebutan ke sana gitu secara lapangan pekerjaan dan kehidupan lebih. Aku nggak tahu melepas kewarganegaraan atau cuman pindah aja buat kerja, belum tahu ke depannya. Ya let's see ya. Let's see, ya. Oke. Tapi ini dong, keluarga masih ada di sana? Di Manado masih ada. Manado. Manado. Yes, masih Iya. ada. Salam-salam buat siapa? Ada mama kau di sana kah? Bapak kau, keluarga, Ada. kakak beradik? Gak tahu ya, aku bakal share link video ini atau enggak. Boleh Atau lah. siapa tahu mereka nemu aja kali ya. Gitu. Iya. Halo, papa, mama. Kayaknya mungkin ada satu yang aku pengen sampaikan selama beberapa waktu ke belakang kalau nelpon tuh, yang belum kesampaikan sebenarnya. Aku kan tumbuh di keluarga yang kurang berkomunikasi straightforward gitu ya. Ya, Kurang lah komunikasinya seperti itu. Jadi lewat video ini mau bilang makasih sebenarnya, maksudnya kayak mengizinkan seorang anak untuk keluar dari kedokteran, terus sekarang kuliah film, dan maybe secara ekonomi lebih menjamin jadi dokter ya daripada sekarang. Ya. Tidak semua orang tua bisa melaksanakan itulah. Dia are very great parents, mengerti sama anaknya, a good parents. Aku beruntung, privilege ketika mendengarkan teman-teman lain mungkin orang tuanya pisah atau something, but orang tuaku enggak dan membesarkan kedua anaknya dengan sangat baik. Jadi ya makasih. Nggak mau. Enggak ya. Makasih. Keren. you. Sama satu Keren. lagi deh buat teman-teman rantau, pesan-pesannya apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya, Jadi benar-benar. hormatilah, kecuali tukang parkir. Pokolaya mereka. Sama yang suka terobos lampu merah. Bang. Sama cewek yang di Bali. Iya. Sama banyak. Ibu-ibu yang nenek di jalan. Sama ibu-ibu yang suka nyusuin anaknya di jalan. Ditutupin. Oke. Oke, baik teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, dan subscribe.